Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini saya main game baru, Ragnarok Back to Glory. Jadi game ini baru rilis kemarin pukul 9 WIB ya kurang lebih. Tapi baru sempat nge-record hari ini dan bisa teman-teman lihat ya, saya sudah di level 30 dan ini hari kedua. Sebenarnya game ini adalah game idle, jadi jangan kaget ya teman-teman. Sebelum main saya sedikit jelaskan, sebenarnya ini game idle. Walaupun tampilannya seperti game MMORPG yang open world seperti Ragnarok yang lain yang menghabiskan waktu kalian itu ya. Tapi game ini enggak, ini game idle. Ini kabar baik untuk para orang yang tidak memiliki banyak waktu luang, mungkin bekerja atau sekolah ya. Ini game adalah jawaban, karena kalau game MMORPG itu kalian tinggal kerja, tinggal sekolah, tinggal tidur sekalipun itu kalian merasa sangat dirugikan ya. Waduh, ketinggalan nih. Waduh, teman saya udah naik level ini gara-gara saya tidur jadi ketinggalan dong. Tapi game ini enggak, ini game idle, jadi tetap bisa nyantai, nggak takut ketinggalan banget ya. Yang penting maksimal 8 jam. Jadi setiap 8 jam itu diambil hadiah idle-nya, XP dan lain-lain. Ya seperti game-game idle yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa fitur yang sudah terbuka ya di level 30, yaitu ini. Jadi ini adalah fitur idle-nya. Kita bisa memilih mau AFK di mana nih. Ini misalnya saya contohkan, saya mau AFK di Sport level 32 dan dropannya ini ada kartu dan item-item lain, peti-peti ini ya. Saya pilih target. Nah, jadi secara AFK karakter saya ini akan melawan Sport gitu. Jadi ada deskripsinya juga, itu ada 4205 XP per menit. Ada XP untuk karakter, XP job ya. Untuk player-player yang Ragnaroknya dulu udah sampai level tinggi mungkin udah paham ya, hampir semua Ragnarok dimainkan pasti udah nggak terlalu bingung dengan game ini. Kemudian fitur selanjutnya adalah pet dispatch. Jadi ini pet di sini penting. Dari sinilah kita mendapatkan item-item untuk enhance, untuk refine. Jadi grinding di game ini tidak dianjurkan dan lebih baik nggak usah. Jadi open world grinding itu nggak ada. Jadi open worldnya itu kita jalan-jalan itu cuman untuk ngelawan MVP, ngelawan mini, nyelesain quest. Kemudian kalau ada event-event tertentu itu kita baru jalan. Untuk selebihnya naikin level dan lain-lain kita cukup AFK aja, tinggal tidur. Seperti ini ya contohnya, dikirim. Nah, ini vitality-nya udah nggak cukup ya. 1 jam. Jadi ada limitnya juga, nggak setiap jam juga bisa dipakai. Nanti pasti ada limit, ada fitnya tuh habis. Jadi nggak bisa dipakai lagi, butuh pet lain. Semakin banyak pet yang kita punya itu semakin bagus. Kemudian ada chessboard atau misi papan ya. Udah biasa seperti game-game yang lain Ragnarok pasti ada misi papan, quest board. Dungeon ini bisa 3 kali sehari kita party dengan orang, itu mudah ya bikin partinya, auto. Dan di dungeonnya itu kita harus jalan, jadi digerakin karakternya, nggak bisa kita auto. Kemudian ada event Red Moon, ini 9 menit lagi. Jadi di Mjolnir mapnya kita ngelawan monster-monster tertentu dan MVP.
Kemudian MVP, di MVP ini kita bisa menyerang MVP langsung ke lokasinya ya, kalau memang sudah ada. Perintah guild, ini sejenis toko ya untuk guild. Misi, jadi di guildnya ada misi-misi tertentu, dan kalau selesai nanti akan mendapatkan hadiah. Jadi kita harus setor natural silver ore misalkan ya. ET Endless Tower. Jadi di sini kita melawan monster-monster di lantai-lantai. Jadi semakin tinggi lantainya semakin sulit. Untuk fitur-fitur yang lain belum terbuka ya. Kemudian untuk equipment ini mirip dengan game-game Ragnarok yang lain, skill-skillnya juga bisa dibilang identik ya. Biasa banget. Jadi kalau teman-teman bingung, tinggal pakai saran, rekomendasi. Begitupun dengan status. Dan grafik di game ini bisa ultra ya, halus, 60 fps maksimalnya. Lumayan untuk game idle. Jadi teman-teman yang nggak suka game idle lebih baik jangan main ya, daripada kecewa nanti marah-marah di dalam game kan. Karena ini gamenya bukan open world MMORPG yang kalian bayangkan. Ini adalah MMORPG open world idle. Jadi yang demen grinding, demen AFK, main di PC 24 jam nggak akan bisa di game ini ya. Ini adalah game orang-orang yang mager, game orang-orang yang santai, yang menerapkan work life balance. Anjay. Jadi hidup bukan untuk main game ya, kita punya kehidupan di dunia nyata. Dan definisi game yang baik itu sebenarnya ya seperti ini ya, tidak terlalu menghabiskan waktu, itu baru game yang baik. Mungkin untuk penjelasan singkatnya seperti itu aja, karena masih level 30, belum nemu hal-hal yang seru gitu di game ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.